sih ada kecoa. Udah lah. Oke, Kaget. berjumpa dengan enggak nama guru kalian Pak Tarigan ya kayaknya. Kayak Pak Tarigan, Pak Sitompul itu kayaknya guru biasanya guru sejarah, guru kimia biasanya kayak gitu. Coba sekarang kita mau belajar ya. Belajar di revolusi mental ini. Revolusi mental, bukan revolusi mental. Ayo mana spidol ya. Oke, kita belajar dulu ya. Coba. Ya, mana papanku ini? Kok nggak ada papanku? Sering bulat kali ini. Oke, Bekasi hadir. Mantap. Ikpeng. Ya, ingat namanya ini adalah Ikpeng. Itu ada di situ ya. Dia ada itu. Oke, bersama dengan kenapa cepat ku bikin supaya nggak nampak aku ganteng gara-gara ring light. Aduh, tadinya supaya ditutup-tutupi nampak juga. Oke. Satu Palu hadir. Mantap. 1 tambah 1 berapa anak-anak? 1 tambah 1 sama dengan tergantung. Dealnya berapa 1? 1 berapa? Kalau 1 2.000, 1 tambah 1 sama dengan 4.000. 4.000. Ya. 2 tambah 2 berapa? Tergantung. Free berarti 2 tambah 2 sama dengan free. Oke. Nah, kenapa aku ini jadi guru macam ini, Ibu Tarigan tapi menjadi guru? Karena sekarang kita akan ngobrol-ngobrol di Instagram Live Revolusi Mental ini dengan satu orang yang paling mantap kali. Dia mengadakan sebuah gerakan namanya 1000 guru. Kenapa 1000? Karena tadi 1 tambah 1 sama dengan 4.000. Aduh, nggak nyambung kali aku, Mbak. Oke, kita langsung aja ngobrol sama Mas Jemi. Ya, dari 1000 guru. Kita akan ngopi refman. Apa itu ngopi? Ngopi pintar sedikit kita ya. Buka aja kacamataku biar nggak terlalu mantul-mantul. Mantap betul ya. Oke. Kita sama Mas Jemi. Tutup dulu kameran itu. Nggak bagus nampaknya. Oke. Mas Jemi. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Mas Jemi? Siang apa pagi nih? Selamat siang. Mas Ya, Jemi, selamat siang. bagaimana perkembangan kumis dan jenggot di masa pandemik ini? Ini udah cukur 2 kali ya. Udah Jenggotnya, rambutnya, ya ini kemarin rambutnya salah potong sama istri saya. Jadi karena apa namanya barbershopnya tutup, dia cukur ternyata salah cukur jadi gundul sekarang kan. Jadi harus disembunyikan ya. Iya, harus disembunyikan jadi gundul. Awalnya sih dia potong katanya mau model kayak Peter Pan gitu kan. Ariel Noah begitu dipotong ternyata malah jadi jelek terus digundul aja sekalian. Oh gitu. Jadi pesannya jangan percayakan potong rambut ke pasangan atau istri. Oke, terima kasih untuk pesannya sangat berharga itu Mas Jemi. Oke. Jadi Mas Jemi jadi Jemi Noah gitu ya. Ala kebagusan istri ya. Iya. Gimana? Oke, Mas Jemi, kita mau ngobrol-ngobrol nih sambil ngabuburit. Puasa nggak nih Mas Jemi nih hari ini? Kebetulan nggak kan? Kebetulan nggak ya? Oke, terima kasih Mas. Sebuah kebersamaan yang sangat jujur sekali kita berdua ini ya. Mas Jemi, sore ini kita mau ngobrolin mengenai 1000 guru. Sebuah ya, bener. Apa ini kita membicarakannya gerakan komunitas. Gerakan ya. Gerakan komunitas ya. Gerakan lah. Yang diprakarsai oleh Mas Jemi. Oke, Mas Jemi ini apa hubungannya dengan Jemi Aditya, Mas? Enggak ya, bukan. Jauh ya, satu keturunan Adam dan Hawa ya. Oh iya. Beda nasib.
Beda 1.000 guru. nasib, beda nasib. Kenapa 1.000 guru, Mas? 1.000 guru tuh artinya semua orang bisa jadi guru. Siapapun kita, dimanapun kita berada, ketika kita mengajarkan sesuatu hal yang terkecil untuk orang lain, kita sudah jadi guru di situ. Oh, berarti mungkin Hmm. lebih ke menginspirasi orang gitu dengan apa yang kita punya. Menginspirasi orang dengan apa yang kita punya. Oke, tapi kenapa 1.000, Mas? Ya. Kenapa nggak 1.300 gitu? Oh, pertanyaan yang banyak banget ya. Setiap lab pasti namanya kenapa 1.000 gitu. Harusnya Iya. udah pakai, nanti tak pakai tulisan ini. Jadi 1.000 itu kita mencari huruf akhiran 1.000 dan gurunya gitu. Jadi 1.000 guru. Jadi biar pelafalannya itu enak lah gitu. Nah, terus 1.000 iya, itu kan kalau kalimat 1.000, nilai 1.000 itu kan kalau apa namanya kelihatannya itu banyak kan gitu. Sedang lah gitu. Kalau 1 juta itu kan terlalu muluk ya kan, 1 juta. 1 juta guru gitu kan, kayaknya kurang asik nih gitu kan. 100 juga kedikitan nih, oh lah 1.000 aja deh namanya, 1.000 guru. Iya. Artinya semua orang bisa menjadi guru. Kalau 1 juta berarti namanya 1 juta pengajar ya, gitu. Jadi biar naik. 1 juta pengajar ya kan. Kebanyakan itu Om. Iya. Oke, aku mau tanya lagi nih, Mas. Awalnya kenapa sih Mas Jemi kepikiran untuk bisa kayaknya gue punya ide untuk orang-orang semua bisa ngajar nih. Gue harus bikin komunitas atau apa yang pertama kepikiran dari Mas Jemi? Ya, sebenarnya kepikirannya itu kan banyak orang suka traveling gitu kan. Suka traveling, terus cuma traveling itu traveling aja gitu loh. Ya? Kan dulu saya suka nge-trip, terus kebetulan saya sering ke beberapa daerah pada waktu itu. Terus sambil kerja juga pada waktu itu. Nah, pas traveling itu kepikiran, oh ini harusnya kayak bagus nih buat anak-anak muda yang suka traveling. Kalau kita kasih kegiatan mengajar, mungkin kegiatan travelingnya dia itu lebih bermanfaat nih gitu. Nggak cuma sekedar traveling aja, tapi ada sesuatu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Dan ternyata dengan perkembangan media sosial Instagram yang mengharuskan anak-anak muda untuk upload setiap hari, ya kan, memikirkan konten setiap pagi, ya kan. Akhirnya kegiatan 1.000 guru program traveling and teaching itu laku gitu, karena orang traveling untuk konten media sosialnya dia gitu, dan kegiatan sekaligus dia ada kegiatan teaching atau mengajar gitu. Jadi yang ikut klub juga nih, gue ngikut 1.000 guru, gue dapet sosialnya dapet, travelingnya dapet, terus yang paling penting konten gue dapet nih gitu kan, bisa sampai let post 3 bulan tuh. Ya? Iya, let postnya 3 bulan tuh kalau ikutan 1.000 guru ya kan. Kontennya banyak tuh ikutan 1.000 guru, iya kan? Belum yang jalan-jalan. Gitu, jadi itu memang dari awal visinya kepikirannya seperti itu. Karena memang ada gerakan mengajar yang lain kan. Gerakan-gerakan mengajar mereka kan yang lain tuh ada yang 1 hari full, terus hanya mengajar, terus ada yang sampai 1 tahun gitu kan, mengajar di pedalaman sampai 3 tahun gitu. Nah, nggak semua orang bisa ikutan, waktunya itu ikutan program-program itu gitu. Dan nggak semuanya orang-orang tuh pengen ngajar, bener-bener ngajar yang serius gitu ya, maksudnya yang bener-bener jadi guru. Ada juga yang pengen, gue nyobain dong pengen jadi guru tuh gimana, ngajar sama anak-anak tuh gimana. Kan banyak juga anak-anak muda begitu. Nah, makanya bikinlah si 1.000 guru ini dengan programnya itu traveling and teaching, yang kita mengambil kegiatan itu di Sabtu, Minggu, atau Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi even dia kerja, dia bisa ikutan. Jadi apakah ini yang ikutan harus punya latar belakang mengajar? Enggak. Atau siapa aja? Enggak, siapa aja boleh. Jadi sampai kemarin tuh ada anak SMP yang ikutan 1.000 guru, anak SMP dijagain sama ibunya. Oh iya. Terus ada nenek, ada ibu-ibu juga umur udah 60-an atau berapa gitu. Itu ikutan juga 1.000 guru. Jadi semuanya sih boleh, Kak. Kalau aku ngikut kalau kita kan kegiatan pas kegiatan ngajar itu sebenarnya kita bukan ngajar yang benar-benar serius. Oh, ini apa X kuadrat kali Y kuadrat sama dengan berapa kan, itu bukan seperti itu kan gitu ya. Akaran pusing. Kalau kita ke warung kan nggak ditanyain, ini harganya X kuadrat kali Y kuadrat kan nggak ditanyain gitu kan, kalau beli ke warung kan. Teknologi yang namanya kalkulator kalau begitu ya Mas ya. Nah, jadi
yang kita ajarkan lebih kayak apa namanya kegiatan fun teaching lah, kayak kelas 1 tentang binatang yang hidupnya di darat, di laut, itu kan, di udara gitu. Terus nanti kelas 6 tentang geografi atau profesi gitu ya. Yang kita ajarkan sebatas seperti itu. Jadi nggak yang karena kita tahu basicnya yang ikutan itu kan bukan guru gitu loh. Nah, ketika mereka ngajar itu udah ada lesson plan-nya, ada panduannya. Sebelum berangkat kita ada briefing biasanya. Kita briefing, nanti kamu ngajar apa. Jadi pas di depan kelas mereka nggak bingung gitu. Nah, satu kelasnya itu kita ada sekitar berlima. Jadi total peserta itu biasa 30 orang gitu. Jadi kalau udah kecapean ngomong, ntar ganti lagi temennya gitu. Jadi di kelas itu sebenarnya cuma fun aja, kegiatan fun, anak-anak jawab pertanyaan nanti dapat hadiah gitu. Karena selama anak-anak SD yang kita kunjungi, kan kita targetnya anak SD nih, selama anak-anak SD yang kita kunjungi itu kan selama mereka sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan mungkin nggak pernah tuh gurunya ketika jawab sesuatu terus gurunya ngasih hadiah makanan itu kan ya jarang kan gitu yang ngelakuin seperti itu. Nah, ketika kita datang tumpur gurunya kalau kayak gitu, Mas. Gajinya udah 200.000, 300.000 bangkrut kan dia kan. Nah, ketika kita datang tuh kita tuh kayak jadi guru yang menyenangkan dalam waktu sehari gitu. Jadi senang buat anak-anak tuh senang gitu. Wah, gurunya cantik-cantik lagi kan, ganteng-ganteng gitu kan. Iya. Apa namanya banyak hadiah. Guru kalau gitu ya, cantik-cantik ganteng-ganteng. Banyak kan yang ikut 1000 guru berjodoh loh. Ada yang sampai dapat jodoh. Asik. Ini promo nih buat teman-teman nih. Kalau ikutan 1000 guru dapat jodoh. Oh iya. Ini ada teman di belakang kamera, Mas. Dia nggak lihat, dia udah iya banget ini, Mas, katanya. Jangan loncat-loncat. Iya, ini dia loncat-loncat katanya. Bayangin loh, anak orang aja dididik sama peserta ini kan. Apalagi nanti anak sendiri pasti lebih dari itu. Asik. Itu dia. Mas, ini ada yang nanya sini. Mas, sekarang banyak anak muda yang menurut saya kurang pendidikan karakter. Kayak, wah, kamu menyebutkan nama orang ini. Adalah kayak yang ngasih YouTuber ngasih sampah gitu loh, Mas. Sebenarnya pandanganku kan penting nggak? Kayak gini. Kadang orang kan gini, kalau karakter memang kita nggak bisa mengatakan semua anak-anak itu, anak muda Indonesia karakternya buruk kan nggak. Itu kan cuma oknum 1-2 orang. Nah, kalau kita melihat kayak yang si YouTubers tadi itu dia melakukan seperti itu kan ada motivasinya dari awal kan gitu loh. Orang pengen terkenal kan ya orang-orang pengen viral. Kalau orang pengen terkenal itu kan biasanya dari prestasi atau kontroversi kan. Iya kan? Iya kan kalau kita mau famous kan gitu aja ya, Mas ya. Nah, kalau kita pakai jalur prestasi kan lama banget kan gitu loh. Malah orang-orang ya kan lama, tapi ketika mereka terkenal gitu kan, dia akan jadi legenda, jadi legend gitu kan. Betul. Ada juga yang terkenalnya prestasinya kan jadi legend gitu. Tapi ada juga yang anak-anak muda sekarang itu gimana supaya gue bisa terkenal, follower gue banyak, akhirnya dia bikin apa? Dia bikin kontroversi, ya kan? Kontroversi, akhirnya supaya apa? Viewernya bisa dikenal orang, viewernya banyak. Nah, ketika dia melakukan itu, dia melanggar norma-norma, ya kan? Yang nggak seharusnya dilakukan. Disitulah karakter orang tersebut memang mungkin ya buruk kan gitu. Dia mencari jalan pintas seperti itu, dan dia nggak memikirkan efeknya seperti apa. Mungkin dia tahu nanti efeknya seperti itu, tapi mungkin dia ya udah bodo amat, yang penting terkenal. Toh banyak orang nanti dari ngelakuin hal yang salah terkenal, dimaafkan masyarakat, dan celakanya mungkin masyarakat Indonesia gampang pelupa, selesai ya kan. Kita lihat orang-orang yang memang berkarakter buruk, yang tidak baik, viral dan sebagainya, malah beberapa kali selesai masalahnya orang lupa, malah diundang di TV, ditonton anak-anak dan sebagainya. Ya sebenarnya itu problem juga kan di situ gitu loh. Nggak ada sesuatu pelajaran hukum yang berat supaya nggak diikutin oleh semua orang. Dengan materai selesai, dengan minta maaf selesai, nggak seperti itu. Nah, karakter inilah sebenarnya balik lagi ke bagaimana keluarga dari masing-masing ini bisa mengajarkan karakter yang baik itu, norma-norma yang nggak boleh dilanggar. Kamu nggak boleh bikin
kontroversi. Kalau kamu mau pengen terkenal, dikenal orang banyak, lewatlah kamu dengan jalur prestasi gitu loh. Nah mungkin ini tak rasa orang tuanya mungkin juga bodoh amat dan sebagainya, incerannya, pikirannya hanya uang, 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 bikinlah hal seperti itu. Terjadilah kejadian yang ngeprank nggak bener. Itu kan udah kacau sekali gitu loh. Zaman dulu nggak ada orang berani ngerjain orang kan gitu loh. Sekarang Betul. gara-gara video-video YouTube karena prank-prank-prank-prankan itu yang benar-benar orang dianggap sesuatu yang lucu, ya disitulah gimana kita sebagai masyarakat ini kok kita juga penikmat prank juga kan gitu loh. Karena akhirnya jadi viral, berarti kan itu yang memang ditonton orang Indonesia juga gitu ya. Lah iya kan gitu. Coba kalau ada apa namanya postingan, kalau ada tulisannya depan viral pasti lebih kita pengen ngeklik daripada yang biasa saja. Jadi judulnya aja. Itulah warganet plus 62 ini, Mas. Ya, plus 62 gitu. Ya makanya karakter anak bangsa kita, pemuda-pemuda kita sekarang ini diuji gitu loh. Karena mereka berpikir semakin gila akan semakin famous gitu kan. Ya makanya semua orang anak-anak muda, nggak semua ya. Kalau anak-anak kita pergi nih ke pedalaman nih, kadang-kadang kita tanya cita-citanya apa? Pengennya YouTubers. Karena YouTubers duitnya banyak. Mereka pikir, Mas. Mereka pikir kan prosesnya lama. Mereka nggak tahu kalau YouTuber gitu. yang konten positif kayak Cameo Project itu tidak banyak uangnya, Mas. Saya tahu betul. Nah, itu betul. Padahal itu bagus banget tuh Cameo Project kan. Kenapa? Itulah Indo orang. Mungkin kita lebih suka hal yang kualitas, ya kan? Kita nggak suka yang berkualitas. Kita sukanya yang oke, yang kontroversi kayaknya asik nih, seru nih kan gitu. Iya, betul sekali, Mas. Ini ada pertanyaan dari Anugrah RM Sitorus ya. Bagaimana proses pendekatan yang dilakukan 1000 guru untuk mengajarkan pendidikan berkarakter katanya, Mas? Oke, ini pertanyaan berat sekali ya. Siapa tadi nggak usah diangkat, Mas. Memasukkan pendidikan karena dalam pembelajaran. Ya memang kan kita di setiap pembelajaran kita, buku pelajaran dan sebagainya, memang kita itu adalah nilai-nilai kita sisipkan. Kalau zaman dulu pendidikan karakter tuh syarat di PPKN ya. Kalau kan saya lulusan jadul tuh PMP, pendidikan moral Panca, kan? Pendidikan moral Pancasila PMP, tuh. Mas dulu, Mas. Masih belajar kan PMP, ya. Terus kemudian jadi PPKN. Disitulah kita belajar tentang toleransi, ya kan, bineka, saling menghargai dan sebagainya gitu loh. Karakter tuh di situ dibangun kan. Meskipun gitu. Jawabannya terkesan klasik ya, Mas ya. Iya, terkesan tapi keinget gitu. Keinget TPKN PMP itu keinget bagaimana butir-butir Pancasila sebagai pedoman kita ya kan untuk kita hidup di negara ini kan gitu loh. Nah, kalau pendekatan pendidikan selain pembelajaran dan kita juga bisa mengajarkan sesuatu ke anak-anak. Contohnya mungkin di dalam satu kelas ada yang beragama lain, terus mayoritas juga ada beragama lain. Kita bisa saling menghormati dengan apa? Mengucapkan selamat hari raya dulu gitu kan. Itu kan hal yang simpel, kita melakukan itu. Dan dari gurunya sendiri, contohnya di kelas ada yang hari raya di hari itu. Walaupun dia minoritas gitu kan, gurunya ngucapin, hari ini teman kita mengucap kemarin, atau mungkin kan dari libur kan, pas mereka masuk, kita bisa kasih tahu bahwa, yuk kita sama-sama mengucapkan selamat ke si A dan sebagainya gitu. Kita bisa dengan tindakan-tindakan seperti itu. Jangan malah kita, ini dilarang kamu ngucapin ini dilarang, ini nggak boleh, ini begini nggak bisa. Nah, dari diri kita sendiri, dari guru juga ya harus benar-benar menjadi contoh yang baik. Kadang ada beberapa ya, nggak semua oknum di pedalaman-pedalaman kita datang tuh gurunya ngerokok dan sebagainya di kantor, di depan anak kan gitu. Iya oke lah. Gitu ya. Kalau kan ngerokok nggak itu kan, kalau orang ngerokok nggak akan masuk neraka kan gitu ya. Ya bukan itu kan gitu loh, bukan itu. Ini kan anak-anak SD yang memang kita harus didik gitu loh. Jadi dari diri kita sendiri, dari pembelajaran dan sebagainya, kita harus menjadi contoh, menjadi karakter yang baik. Ketika kita menjadi sosok berkarakter yang baik, dilihat oleh 100 anak-anak yang menjadi murid kita, anak-anak ini akan tertransfer lah hal itu, dan dia menjadi anak-anak yang berkarakter baik gitu. Dari diri kita lah. Ini tuh tadi nggak usah nyalahin siapa-siapa gitu loh.
sekaligus punya pertanyaan dari Ibu Nur Heri Riri ya. Bagaimana cara menerapkan pendidikan karakter di 1000 guru ya memang seperti itu ya, dengan cara yang fun Iya, dan menunjukkan contoh-contoh yang benar dari teman-teman yang datang ini. Gitu. Betul. Nah, kalau di 1000 guru kan memang kita konsepnya bukan ngajar yang full time kayak guru-guru yang lain. Jadi sama ketika tim kita datang juga nggak boleh pakai nggak boleh ngerokok ketika berkegiatan, walaupun kegiatannya selesai di sekolah, mereka tidak boleh merokok sembarangan. Itu sudah di-briefing tidak boleh di awal ya. Udah briefing, nggak boleh mengucapkan kata-kata kotor, tidak boleh mendoktrin politik, agama atau apapun tertentu yang nggak sesuai dengan masyarakat di situ gitu. Jadi kalau di 1000 guru seperti itu gitu. Kalau yang secara general tadi ke pendidikan Indonesia ya yang tadi saya sudah jelaskan. Iya. Kalau kembali lagi kepada pengalaman pertama, ini kan jadi ketika Mas Jemi udah punya gambarannya, perjalanan pertama deh. Itu langsung percaya diri atau Mas Jemi ada pengalaman yang menarik juga di awal-awal? Ya, segala sesuatu yang kita buat itu kan pasti kita akan takut untuk melakukan kan, apapun itu. Nembak cewek pun pertama kali pasti takut kan, nggak mungkin. Gue suka sama lo kan, nggak mungkin ya kan. Ya kan nggak mungkin gitu. Segala sesuatu pasti takut gitu. Nah, kita harus mencoba. Gagal itu untuk evaluasi, lakukan lagi. Sama dengan 1000 guru. Ketika awal ya pengalaman kita ya banyak gagal. Saya bikin 1000 guru program traveling and teaching itu followernya 20.000 di Twitter, itu yang ikut cuma 3 orang. Saya bikin lagi. Nah, tantangan terberat waktu itu memang mencari followers atau mencari peserta, karena kegiatan ngajar dan jalan-jalan itu sesuatu yang masih yang nggak mungkin bisa dilakukan di zaman itu di tahun 2012 gitu loh. Bukan sesuatu yang diminati sekarang kan itu ya. Iya, ya orang liburan aja dong, kan gitu. Iya. Ngapain liburan, kegiatan-kegiatan, bikin kegiatan segala kan nggak ada kayak gitu. Setelah kita bikin dicempat di ini orang gitu kan, apaan tuh masa ngajar kok, mau bikin sosial kok harus bayar, nah gitu ada juga kan, kegiatan kita kan berbayar kan. Nah, dari situlah kegiatan sosial kita itu tidak mencari donasi gitu loh. Jadi kita memang bisa mengerjakan kegiatan sosial project 1000 guru itu dari peserta. Jadi tantangan awalnya itu, tapi sekarang setelah banyak orang yang tahu ya, kita bikin kegiatan, banyak orang yang ikut, banyak orang yang kita daftar gitu banyak, dan sekarang akhirnya terlalu banyak yang daftar, kita buka di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang mau ikutan di mana, kota mana, itu sudah ada 1000 guru lokal sendiri. Pengalaman Mas Jemi yang paling tidak terlupakan ketika itu gimana Mas? Mungkin penerimaannya yang heboh atau bahkan penolakan gitu atau gimana? Kalau penerimaan tuh Nusa Tenggara Timur ya. Maksudnya saya pernah ke NTT, ke pedalaman, itu namanya suku Boti ya. Di suku Boti saya datang ke sana, nggak ada listrik, itu sampai kita mau bawa bantuan tas itu sampai motor kita tuh jatuh. Karena itu Boti itu parah sekali, jalan tuh rusak, bener-bener tanah liat gitu, terus hujan. Dan kita harus bawa 200 tas pakai motor itu sampai nginep di tengah jalan, pagi baru jalan lagi gitu. Dan memang itu pengalaman yang nggak terlupakan di NTT gitu loh. Terus kemudian ada di Mentawai juga gitu kan, kita masuk ke desa Matotonan, ke suku-suku Sikere. Kalau penolakan ada, kita sempat di salah satu kota, kita datang ditolak dalam artian ini kan komunitas dari luar kota, ngapain dia masuk di sini di lokalan provinsi gitu ada. Ya, pasti tapi masih ada yang pemikirannya seperti itu ya Mas. Iya gitu itu kan, bahkan intinya kita kan ya kita ketemu lah sama pentolan-pentolannya kan, kita kasih tahu bahwa ya kita kan membantu ini kan bukan, maksudnya yang membantu daerahnya nggak harus orang-orang komunitas lokal, dari luar kota pun kita harus bisa kita juga bantu, sah-sah saja, toh itu kan tujuannya baik buat anak-anak gitu. Dan akhirnya sekarang kita 1000 guru sampai ke bantu anak-anak di Laos, kita ke Bangkok, kita ke Myanmar, ke Kamboja, 1000 guru udah sampai ke sana. Kalau tadi banyak yang nanya juga Mas, visi misinya itu apa Mas yang kepikiran di Mas Jemi ini? Ya, ini ya, gara-gara IG-nya Refman, jadi pertanyaannya memang sangat berat sekali Mas. Visi misi. Bagus ini ya kan. Ini kalau saya suka nasionalisme kan. Saya kalau nonton bola Indonesia lawan mana gitu, Malaysia, wah itu bisa sampai tak datengin tuh. Nasionalisme kita tinggi. Nah, visi misinya kita pengen bahwa anak-anak muda di Indonesia itu melakukan hal yang
bisa berbagi dengan kegiatan walaupun ikut 1.000 guru atau lain sebagainya. Nggak cuman jadi anak muda yang di depan media sosial pakai tangan jahatnya nyinyirin orang gitu loh. Ya kan Jadi di gitu. kota-kota besar itu, Mas. Ah, daerah enggak ya. Jadi kita pengen bahwa kamu tuh anak muda, kamu lahir ceprot gitu kan di Indonesia tuh, Indonesia sudah merdeka kan gitu. Kamu nggak perlu pakai bambu runcing lawan Belanda sebagainya. Aku mau berjuang gitu kan. Tapi apa ya namanya ketika kita nggak perlu seperti itu. Cukup ngelakuin yang kecil. Kamu bisa apa? Suka apa? Traveling ikutan 1.000 guru. Traveling terus kita bisa ngelakuin ngajar, berbagi inspirasi untuk anak-anak. Itu sudah membuat ya sedikitlah perubahan atau semangat buat si anak-anak yang mendapat inspirasi dari peserta ini kan gitu. Dan bukan kita pengen anak-anak apa yang kita lakukan dalam beberapa hari itu diingat selamanya oleh anak-anak yang kita ajar. Oh ya pasti kan kayak bro juga kan kalau pasti ingat satu sosok yang dulu menjadi inspirasinya bro kan. Betul. Atau siapa kan gitu kan. Orang ini tuh berkesan banget, bukan pacar ya gitu. Itu lain berkesannya gitu. Itu beda. Gue pengen jadi dia nih. Gue pengen jadi dia nih gitu. Sangat tidak berkesan Mas buat saya, Mas. Aduh, kalau mantan harus dibuang ke laut itu. Gitu. Jadi visi misinya itulah, simpel lah. Kita pengen ngajak anak-anak muda Indonesia bisa berbagi lewat kegiatan traveling gitu. Menjadi guru selalu sehari, dan visinya ke depan ya banyak anak-anak yang terinspirasi dan mereka bisa menggapai cita-cita mereka. Ya bahasa-bahasa klasik lah yang tak sebutin tadi. Siapa tahu ketika sudah pulang akhirnya menjadi inspirasi, menjadi sebuah kebiasaan buat orang. Nah, betul, gitu. Yang ikutan 1.000 guru, yang ikutan kegiatan 1.000 guru tuh jadi kayak, oh ternyata aku tuh beruntung banget ya ikutan 1.000 guru. Kemarin loh, saya pergi ke tempat pedalaman itu nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada sinyal. Aku loh di rumah, air tinggal nyalain aja masih nyuruh adik gue. Kan gitu kan. Iya. Listrik mati sehari aja udah kayak mau kiamat, ya kan. Terus nggak ada sinyal aja bingung dia menonton drama Korea, ya kan. Iya. Jadi dia banyak bersyukurnya lah. Kiamat ya Mas ya. Lah iya betul kan gitu. Tapi ketika dia merasakan bahwa oh ternyata gue lebih beruntung, dia lebih banyak bersyukur. Banyak yang seperti itu, teman-teman yang gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita ngajar bukan hanya kita menginspirasi orang, kita pun terinspirasi hidup kita sendiri ya. Terinspirasi, iya. Ada yang sampai nangis gitu, ada yang sampai, apalagi kalau lepas masa-masa lockdown begini kan dia nggak ada konten tuh buat Instagram kan. Ini kan kebanyakan dari kita nggak punya konten. Nangisnya gara-gara nggak bisa bikin konten gitu ya Mas ya. Bukan, ketika dia lihat foto-foto yang lama siapa tahu sisa-sisa foto ya kan, siapa tahu bisa di-post, mereka post udah bilang kangen 1.000 guru, kangen ke pedalaman. Jadi kan kegiatan itu membekas buat mereka kan. Betul. Mas, ceritain dong pendidikan di pelosok gimana sih? Miris nggak sih? Katanya udah diceritain. Oke, Mas, maaf. Kalau pendidikan di Indonesia, kalau kita secara gedung memang sudah ya seluruh Indonesia sudah hampir semuanya pemerintah sudah perhatikan itu ya. Itu berbeda dengan beberapa tahun yang lalu lah gitu. Tapi sekarang sekolah-sekolah tuh secara bangunan udah oke. Tapi memang yang perlu menjadi PR bersama untuk pemerintah saat ini adalah kualitas guru. Kualitas gurunya, kualitasnya, bukan kuantitasnya gitu loh, kualitasnya gitu. Jadi supaya banyak guru-guru tuh yang memang mengajar tuh punya kualitas mengajar tuh baik, tinggi, dan ketika itu kan akan dia kan cerita mentransfer ilmu ke anak-anak kan gitu. Kalau kualitasnya rendah ya anak-anak juga generasinya menjadi generasi yang dengan berilmu yang enggak bagus juga atau rendah juga gitu loh. Itu yang ini ada pertanyaan menarik itu lagi nih, Mas. Izin bertanya apakah pernah atau sering terjadi konflik internal di tim 1.000 guru? Oh mungkin pas lagi jalan nih Mas, karena kan karakter orang kan nggak sama semua nih pas lagi traveling nih. Kalau konflik internal di 1.000 guru tuh pasti namanya kegiatan sosial berorganisasi itu pasti akan ada konflik kan gitu loh. Kalau di 1.000 guru banyak lah konflik pengurus ya kan, itu biasalah, itu namanya demokrasi kan gitu, karena
kita dari berbagai macam kepala disatukan dalam organisasi, punya pendapat berbeda-beda gitu kan. Nah, terjadilah konflik-konflik seperti itu gitu loh. Dan cara menanganinya ya kita diskusi, musyawarah dan sebagainya kan. Kalau komunitas itu kan orang kalau udah nggak suka dia keluar. Ya kan beda orang bekerja. Kalau Seleksi orang alam gabung ya satu jatuhnya kalau kayak gitu ya. seleksi alam, kalau kita kerja kan kita mau sebenci sama atasan kita atau teman sekerja kita kan kita nggak akan keluar karena kita butuh uang di situ. Betul, nggak Tapi bisa kalau resign, Mas. kalau Cuman waktu makan siang nggak bisa, ngomongin bos terus. Terjadi iya, masalah besar, Mas. itu gibah gitu. Iya kan, jadi itu hal yang biasa seleksi alam karena orang nggak butuh dengan hati. Kalau ada gimana menyelesaikan ya kita musyawarah dan sebagainya. Kalau nggak ada mufakat ya kita balik lagi ke anggaran dasar rumah tangga yang kita punya. Makanya kalau bikin teman-teman di sini yang punya komunitas dan sebagainya, ya anggaran rumah tangga itu menjadi acuan kalau sesuatu itu buntu dia melanggar apa enggak gitu kan. Kalau dia melanggar ya sudah berarti mungkin nggak bisa bersama-sama dengan organisasi kita kan gitu. Kembali kita di sini karena apa? Itu yang menjadi poin ya jadinya ya. Oke. Banyak pertanyaan tuh. Pertanyaannya banyak banget tuh, mantep pertanyaannya. Iya, Pertanyaannya. apa saja yang telah dilakukan oleh 1000 guru ini dari Miss Sen Tanjung ya, Miss Sanesa Tanjung. Apa saja yang telah dilakukan oleh 1000 guru program makanan bergizi itu? Maksudnya apa kakak di 1000 guru? Ada program makanan bergizi, Mas? Ada, di 1000 guru kita ada program pemberian makanan bergizi. Kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan makanan cepat saji, tapi bukan makanan cepat sajinya yang kita berikan, tapi kita konversikan donasi itu menjadi makanan kayak telur, susu, kacang hijau dan sebagainya. Dan udah hampir selama 4 tahun ini kita nonstop kita memberikan makanan bergizi buat anak-anak untuk sekitar 6.000 anak-anak di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, berarti seluruh Indonesia ada sekitar 45 sekolah yang ada di Indonesia sebelumnya ya. Makanya ke depan kita pengen ngajakin juga revolusi mental supaya bisa bekerja sama. Kita punya sekolah-sekolah binaan yang memang dari kita kasih makanan itu anak-anak kita kasih makanan bergizi nih. Kita pengen dari PMK itu ya itu masuk juga ke kurikulum bagaimana anak-anak yang kita kasih makanan bergizi ini dia mendapatkan nilai-nilai karakter atau pesan-pesan dari PMK dan sebagainya. Dari revolusi mental ya. Kebetulan di sini teman-teman revolusi mental mungkin banyak yang menonton, Mas. Inilah supaya teman-teman revolusi mental memang apalagi teman-teman dari PMK. Ya. Memang betul, karena kita ada di NTT, ada di Sulawesi, ada di Sumatera ada. Nah, sekolah-sekolah ini kan sayang nih kalau mereka nggak ditambahkan program-program bersamaan. Karena kan jadi kenapa ada makanan supaya mereka itu belajarnya rajin. Jadi mereka belajar dulu, biasanya ada les tambahan, membaca, nanti setelah dia ikut les baru kita kasih makan. Kalau dikasih makan dulu, dia pulang. Iya. Nah itu teman-teman nanti konsumsi ada di akhir-akhir acara biasanya. Iya, kalau awal nanti ngantuk pulang kan gitu. Sebagai pancingan. Nah, kan kalau kita cuman kalau selama ini kita cuma bahasa Inggris membaca dan sebagainya, mungkin nanti ya setelah inilah mungkin teman-teman kalau tertarik dari revolusi mental bisa tuh gitu dimasukkan kurikulum gitu ke beberapa. Selanjutnya nanti dengan Mas Yemi ya. Iya. Mas dari sasaglowy.id, bagaimana agar 1000 guru tetap eksis di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang? Oh ya, kan jalan-jalan ya Mas ya. Traveling. Sementara kita tidak bisa traveling. Gimana nih Mas kegiatannya? Ya itu kalau kita sangat terpukul sekali ya. Sangat terpukul banget karena kegiatan kita kan ngumpul-ngumpul. Iya. Ya kan kegiatan kita kan ngumpul-ngumpul. Ketika ada ini ya udah kita nggak jalan sama sekali. Gitu, Mas. Oh, iya, bisa masuk penjara. Ntar dikirim ke LP Nusa Kambangan kan, repot lagi. Waduh, jauh. Jadi kita memang terdampak lah gitu loh. Gimana menyiasatinya? Ya memang kita sama sekali tidak berjalan kegiatan travelingnya. Sebenarnya kita punya banyak proyek sebenarnya di bulan-bulan ini. Cuman ya gimana kan? Ini semuanya juga kena. Ya kita nggak bisa. Kita mengikuti pemerintah, anjuran pemerintah dan nanti kalaupun ini sudah selesai pasti ada new normal kan. Kita juga akan ngikutin juga apakah nanti peserta kita nanti semuanya pakai masker semua atau nanti protokoler baru ya. Protokolernya tetap kita karena selama vaksin belum vaksin belum ada ya
kita tetap akan jalan, tapi nanti dengan hal-hal yang baru, protokol yang baru lah gitu. Seperti ya, mudah-mudahan cepat lah biar teman-teman di sini yang nonton bisa ikutan juga gitu loh. Betul, karena teman-teman yang sudah mengikuti Seribu Guru pun itu juga yang diposting ya, kerinduan-kerinduan untuk berada di daerah. Kerinduan, iya betul. Karena ketemu anak-anak, traveling dan sebagainya itu ya pengalaman yang sangat luar biasa lah. Aziz Fata nih Mas, apakah ada arah pembelajaran sesuai dengan ujian PISA yang menjadi tolak ukur pendidikan global? Saya kurang mengerti PISA. Apakah ini memang istilah yang ada di Seribu Guru Mas? Nggak ada ya, aku juga maaf ya, mungkin kalau PISA mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Kalau kita sisi dari Seribu Guru, kita cuman kegiatan kita lebih, karena kita anak SD ya, kita anak SD, kegiatan kita hanya fun teaching. Jadi kalau untuk hal-hal seperti peningkatan kualitas guru dan arah pendidikan sebagainya, kita kadang ada bikin beberapa untuk pelatihan guru sih sebenarnya. Jadinya kita tingkatkan di pedalaman, kita undang pembicara, terus guru ini belajar training dan sebagainya supaya mereka lebih di-upgrade gitu loh, kualitas mengajarnya gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu sih. Tapi kalau untuk PSA itu mungkin bisa dijelaskan lagi ya. Iya, apa itu PSA ya? Tidak semua orang tahu singkatan-singkatan yang diberikan gitu ya Mas ya. Iya. Yang kita tahu sekarang adalah PSBB, yang kita hafal sekarang PSBB. Mungkin teman-temannya lah PISA, PSBB yang gitu. Iya, itu dikit-dikit. Dan Turnation Simanjuntak ya, saudara Turnation ini, adakah pengalihan kegiatan untuk sementara waktu ketika terjadinya pandemi sekarang, Mas? Pasti ada. Kita kemarin membantu juga pemberian APD, terus masker, terus di Ramadan ini juga kita memberikan takjil di Maluku Utara. Jadi di Bogor kita ngunjungin pondok pesantren, tapi benar-benar yang memang kita ngikutin protokoler ya gitu loh. Jadi masih ada kegiatan-kegiatan yang kita tujuan itu ya. Gitu. Tujuan, tapi nggak mengumpulkan banyak orang gitu. Nanti kalau ngumpulin banyak orang terus tiba-tiba kena satu corona, nanti disebut di berita klaster 1000 guru, selesai nanti. Waduh, bahaya kalau kayak gitu. Yang penting memang kita tetap menjaga kesehatan satu dengan yang lain kan. Betul, pikiran harus positif ya kan, makan yang banyak ya kan, olahraga gitu loh. Kurangin nonton drama Korea yang nangis-nangis ya kan, supaya hati kita cepat happy kan gitu. Mas, saya kok jadi nonton drakor sekarang ini, Mas? Saya tuh nonton Crash Landing on You jadinya. Ya, itulah makanya ya itu kan karakter juga ya, masyarakat ya, karena masyarakat Indonesia mungkin sudah jenuh nonton sinetron-sinetron yang mungkin karakternya buruk ya kan. Ya, yang dicontohkan karakter di situ karakter buruk dan sebagainya, dan pernah kan ada anak kecil yang sampai bisa bikin viral ngomong sendiri yang pakai apa itu aku tuh apa tuh yang anak itulah ya kan. Iya, dia ngikutin dialog sinetron itu loh. Ya itu kan salah satu, kalau nggak dikontrol kan anak-anak terbentuk karakternya oleh tontonan-tontonan seperti itu kan gitu. Tetapi kalau kita lihat ya, kita ini bukan menceng ya, kita sedikit aja, kalau film-film Korea memang kan cerita dan karakternya tuh bagus gitu loh. Jadi memang kalaupun dikritik sedikit, mereka tuh artisnya langsung minta maaf dan sebagainya. Nah itu di Indonesia kan nggak ada. Makanya kalau bisa bikin judulnya yang aneh gitu kan, tukang Mas galon. Nonton Korea nggak? Jujur, berkumis berjenggot nonton Korea nggak, Mas? Oh, nonton Korea ya kan. Saya baru selesai nonton Married Couple ya kan. Ya, Married Couple sama itu kemarin berarti, Mas. Oh iya kan gitu. Banyak ya kan. Kita lanjut ke pendidikan. Yang saya tangkap, yang saya suka dari apa yang Mas Jamie bicarakan dari tadi adalah segala sesuatu mulai dari pendidikan di rumah dan segala sesuatu mulai dari pendidikan di keluarga. Gitu ya, Mas. Ya. Menciptakan mental yang benar gitu ya. Iya. Oke. Ya, itu gimana? Aku mau tambahin itu, benar. Makanya dengan adanya COVID ini, ketika anak-anak itu belajar di rumah, itu sebenarnya pendidikan itu disitulah supaya orang tua itu semua tuh sadar gitu loh, bahwa selama ini tuh pendidikan dibebankan ke guru. Pagi berangkat, anak taruh di sekolah, sore. Ketika ada COVID, anak-anak belajar di rumah, orang tua kan akhirnya dia tahu, oh ini siapa-siapa.
Iya kan nggak bisa itu kan gurunya nyepret sedikit terus dilaporin ke polisi kan udah nggak bisa sekarang kan gitu. Dan Betul. pada komplain kan PR anak saya banyak. Loh selama ini lu kemana kan gitu. Guru tuh ngomong pagi sampai sore kan gitu loh. Udah ngajarnya bener-bener anakmu dididik ya kan 12 jam waktunya dengan guru, anaknya bandel dicepret sedikit nggak terima lapor polisi. Iya. Kasihan gurunya kan. Kalau zaman dulu saya dipukul pakai tongkat. Sama Mas, saya juga Sekarang zaman handphone diambil saja, orang tua datang bisa mukulin gurunya. Itu karakternya gimana gitu loh. Itu ya betul. itulah makanya ketika di rumah pendidikan karakter itu benar-benar harus diajarkan dari rumah gitu, dari contoh yang baik. Orang tua yang baik ya menghasilkan anak yang berkarakter yang baik. Itu salah satu sisi positif yang kita dapatkan ketika masa pandemik sekarang ini ya. Bagaimana Iya orang tua gitu tetap loh. bisa menjadi orang tua yang baik gitu ya. Betul, Dalam mengajar. gitu. Kalau sekarang kan banyak orang tuanya sibuk handphone, anaknya sibuk handphone kan. Iya. Nah, ini orang tuanya sibuk handphone. Nggak terkontrol dia nonton apa. Akhirnya terjadilah kasus seperti NF yang kemarin anak kecil yang itu kan namanya dia nggak tahu tontonan apa, tontonan seperti Caki dan sebagainya kan itu nggak terkontrol dan sebagainya itu. Tontonan juga harus karena YouTube itu kan bukan seperti televisi yang harus bisa disensor sebelum tayang kan gitu loh. Kalau YouTube itu, kalau YouTube itu kan ya udah anak bisa dengan sendirinya dia nonton. Kalau nggak terkontrol ya itu terjadi seperti itu. Apakah tayangan di YouTube tuh baik juga? Anak-anak bisa belajar bahasa Inggris gitu kan? Nonton tayangan Inggris bisa ngomong cacicus bahasa Inggris, tapi nggak terkontrol dia bisa menerima film-film yang ada pesan-pesan sadisme dan sebagainya itu yang bahaya kan. Makanya kita mau mengingatkan di sini buat para orang tua yang membiarkan anaknya menonton YouTube, tolong dipasang restricted area yang untuk kids. Jadi yang 17 tahun ke atas itu tidak masuk di situ juga gitu. Oke, bro, bisa ngomong begitu, bro. Ya kan? Untuk orang-orang di Jakarta yang mengerti. Coba bayangin ibu-ibu yang di daerah-daerah yang handphone aja nggak bisa ngetik ngomong kalau nyari sesuatu dengan apa namanya cari Ultraman Ginga gitu. Langsung muncul semua kan gitu. Mana ngerti dia sensor-sensor di YouTube. Nah, itu makanya tugas juga nih kita bisa menjadi satu program bagaimana mengajarkan ibu-ibu ini cara mensensor di YouTube. YouTube itu penting banget loh. Nggak ada tuh orang tua-tua yang ngajarin anaknya dikasih handphone udah. Ketika dia ngetik apapun bisa keluar semua loh. Jangankan tidak dipasang restricted areanya, Mas. Sudah dipasang pun sebenarnya masih bisa ada konten-konten yang seperti itu. Jadi bisa ada. Sangat berbahaya sekali kalau tidak dijaga oleh orang tua secara maksimal. Makanya, nah itu kan gitu loh. Ini kan satu pola pembicaraan karakter anak-anak kan. Karakter tuh nggak bicara soal guru yang ngajarin apa kan gitu loh. Lewat mereka kegiatan ibadah, agama di rumah dan sebagainya itu kan pembentukan karakter dari diri kita ke atas kan gitu loh. Nah, secara sesama membentuk karakter anak itu menjadi baik dan sebagainya ya itu tadi banyak hal yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita mau ngasih tahu nih bahwa akan ada hadiah ya untuk teman-teman yang mau cerita mengenai pengalaman dengan guru mereka. Jadi ketika kita ngomong 1000 guru, mungkin teman-teman di rumah juga langsung berpikir, aduh saya dulu di sekolah dengan guru saya, mungkin kita tidak mengalami yang seperti sekarang banyak yang non formal gitu ya. Mungkin dengan guru-guru formal tuh akhirnya banyak juga pengalaman-pengalaman kita boleh di share boleh di share di komen, nanti akan dipilih oleh tim Refman mana yang mendapatkan hadiah dari Revolusi Mental. Gitu buat teman-teman yang lain ya. Oke, Mas, masih dari pas lihat langsung Turnation Simanjuntak lagi nih. Bagaimana memotivasi anak-anak di desa terpencil agar tetap semangat belajar, Mas? Gimana tadi? Memotivasi anak-anak di desa terpencil agar tetap semangat belajar. Justru mereka mungkin motivasinya tinggi ya, Mas, untuk belajar, enggak? Kalau di daerah sih ada yang semangat belajarnya tinggi, ada juga yang enggak ya, itu kan standar lah. Tapi kalau makanya dengan kita
kita datang ke sana, kita menjadi inspirasi buat mereka. Contohnya ini ada anak, kan banyak nih anak-anak yang cerita, aku tuh pengen jadi dokter, tapi ketika aku bilang sama orang tuaku, ibuku bilang nggak usah jadi dokter, dokter tuh mahal biayanya kan gitu. Kan Pak, nah ya kan secara tidak langsung kan kayak orang tua itu sudah mematikan mimpi anak-anak itu. Padahal kan mimpi itu bisa digapai dengan semangat kan. Banyak dari kita juga kan contohnya kan kita kuliah nih orang tua kita kaya gitu kan. Kita disupport support dana terus, tapi itu kan nggak menjamin kita langsung bisa jadi lulus dan sebagainya. Malah kadang orang-orang yang punya uang banyak kadang malah DO dan sebagainya. Tapi orang-orang yang nggak punya, yang dari keluarga pas-pasan atau kurang, itu malah benar-benar semangatnya itu tinggi untuk bisa lulus kan gitu loh. Intinya adalah bukan uang tapi semangat yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak di Indonesia atau di pedalaman supaya mereka bisa menggapai cita-cita mereka. Jadi ya itu kita datang, kita ngasih tahu kamu bisa jadi kayak kakak asalkan kamu rajin belajar. Tapi aku orang tua aku nggak punya. Nah, kamu bisa nanti sambil kerja sambil kuliah, kamu bisa kerja kuliah, kamu bisa lanjutin kuliah, kamu bisa nanti bekerja dengan lebih baik, dapat uang lebih dapat penghasilan yang lebih baik gitu. Sekali lagi ini mengingatkan juga kepada orang tua ya, buat yang sudah menjadi orang tua jangan mematahkan mimpi anak di awal karena pemikiran kita sendiri gitu kali ya Mas ya. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua tetap bisa mencari jalan dan mencari cara agar mimpi anak kita ini bisa tercapai. Mungkin bukan seperti yang kita pikirkan gitu ya. Iya, betul. Oke. Mas, dari Nimas Yuni _27 nih, kalau dari relawan dari luar negeri ada nggak Mas yang ikut ngajar? Ada dari Jepang, ada dari Jerman, ada, terus kemarin juga ada dari Amerika juga ada, terus itulah dari beberapa luar negeri ada yang ikut gitu. Tapi rata-rata mereka yang ikutan ada yang memang nggak bisa bahasa Indonesia, tapi ada yang bisa bahasa Indonesia gitu. Oh, tapi mereka tetap diperkenalkan mungkin ngajar bahasa Inggris, kayak gitu bisa juga kali ya? Ya, kemarin itu ada 3 keluarga dari India. Dari India ikutan 1000 guru. Terus yang diajarin yoga. Anak-anak di pedalaman diajarin yoga. Namaste. Terus masuk ke pedalaman terus mereka itu vegan kan, vegan, nggak makan daging apa semua. Jadi ketika kita nyiapin makan jadi bener-bener waduh, itu di pedalaman nggak ada restoran kan, tidur di kelas gitu. Ya seru lah gitu loh. Ada dari Polandia juga ada satu peserta dari Polandia, dia ikut gitu kan, karena di pedalaman di NTT itu kan orang nyupir mobil itu kan ngebut kan, gitu kan. Ini orang ini sampai ketakutan, dia bentak berhenti, dia mau jalan kaki ke sekolahan, padahal itu masih 3 jam naik mobil. Dan dia jalan. Enggak lah, jalan nanti kita yang kena kan, kita kasih tahu oke mobilnya pelan-pelan gitu. Aduh kocak lah, tapi begitu dia sana kan. Gitu. Jadi pas dia nyampe di kesalahan, dia sudah hilang. Oh, Mas, kalau Mas Demi sendiri pernah nggak mengadakan traveling ke luar negeri dan mengajar di daerah sana sebagai comparison mungkin gitu? Kalau ke sana dengan NGO lain sih belum ya. Saya belum coba gitu. Tapi kalau kita sendiri yang datang ke sana sih pernah gitu loh. Mencoba untuk mengajar juga, Mas? Ya, kita ngajar di Kamboja itu kita ngajar. Kita pakai bahasa Inggris terus terjemahin bahasa lokal. Kalau di Thailand tuh dari bahasa Indonesia masuk ke bahasa Inggris terus masuk lagi bahasa Thailand. Jadi ngomongnya A B C D bisa 5 menit. Makanya waktu kurikulum kita bikin di luar negeri ya, kayak kurikulum lesson plan-nya kita ngajar di negara-negara di Asia Tenggara itu beda sama di Indonesia. Jadi kita lebih kayak ngenalin permainan Indonesia, makanan Indonesia, terus beberapa kalimat Indonesia, terus kita bawa tas sekolah. Jadi kita kayak mereka kan nanti waktu kita kasih bagi donasi nanti mereka suruh bilang terima kasih gitu. Jadi mereka ingat ini ada orang-orang Indonesia yang memang baik-baik gitu loh. Jadi mengenalkan Indonesia juga, gitu. Betul. Ini ada dari Ana dan Puisi. Halo kakak, pengen jadi relawan 1000 guru, gimana Mas caranya Mas? Bisa follow 1000 guru ya, 1000 _ guru, terus nanti ada jadwalnya.
apa namanya, ada jadwalnya, nanti bisa bisa dilihat jadwalnya di situ, tinggal daftar, nanti ada seleksi, terus kemudian ada pembayaran, ada briefing, terus ada kegiatan. Tinggal diketik aja mau 1.000 Oke. guru mana. Mm-mm. Tergantung daerah-daerah masing-masing juga sekarang sudah bisa ya. Jadi nggak harus ke Jakarta gitu ya Mas ya untuk semuanya Oh ya. enggak, ya makanya ada 1.000 guru Aceh sampai Iya, iya, Papua iya. itu ada. Iya, 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 iya. Yang paling antusias dari semua cabangnya 1.000 guru ini yang mana Mas? Gimana gimana? Yang Putus-putus paling tadi agak antusias putus. ini kan sudah banyak nih cabangnya nih Hmm. di seluruh Indonesia. Yang paling Hmm. menarik ketika ngobrol dengan cabang yang di mana kalau Mas Jamie sendiri? Semuanya menarik ya. Nanti kalau saya sebut salah satu pada protes semua nih Oh iya. followers. Tapi setiap tahun kita bikin award gitu ya, kita bikin penghargaan untuk regional-regional atau cabang-cabang kita yang memang dia ada apa namanya kemajuannya baik, kreativitasnya tinggi gitu ya, terus banyak hal yang mereka bisa telah lakukan, ada perkembangan-perkembangan, kita biasa kasih penghargaan gitu. Kalau tahun Ada yang ini itu akhirnya ada jadi 1.000 guru guru beneran nggak Bandung. Mas yang setelah ikut 1.000 guru? Ada, setelah ikutan 1.000 guru ada yang jadi guru gitu, Oh ada iya. benar-benar ngabdi di mana. Ada yang ngabdi ikut apa kegiatan lain, NGO lain, terus dia ada lowongan guru dia jadi ngabdi, itu ada yang seperti itu. Tapi mostly sih kebanyakan mereka cuma ikut kegiatan traveling and teaching, terus kemudian apa namanya udah gitu, nanti mereka lebih kayak travelingnya aja, terus kegiatan sosialnya aja gitu, terus nanti ikut lagi, ada yang ikut sampai 20 kali 25 kali itu ada. Dari tahun 2012 sampai sekarang tuh ada yang ikut, ada yang sampai ngikut berturut-turut selama 5 kali gitu ada. Walaupun tuh harga per paketnya sampai 7 juta. Bingung juga kan. Oh iya ya. Iya karena ini kan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang akhirnya kan. Iya. Ada kepuasan dan pengalaman yang tidak pernah akan didapatkan di tempat lain gitu. Iya. Mas, Itu. harapan Mas Jamie terhadap pendidikan di Indonesia gimana Mas? Atau mungkin ke pemerintah juga supaya masukan dari Mas Jamie? Kalau karena ini adalah apa namanya ada wabah COVID yang membuat kita cukup terkaget dan merubah segala sesuatunya di kehidupan kita, berubah cara orang berkomunikasi berubah dan sebagainya. Apa namanya? Yang pertama, saya berharap pemerintah itu membangun jaringan-jaringan internet di seluruh Indonesia. Jadi anak-anak atau masyarakat itu bisa menikmati internet tanpa batas lah. Maksudnya sama seperti di Jakarta, di seluruh Indonesia. Karena itu akan mendukung. Gampang, tapi di daerah belum tentu sama seperti di Jakarta. Belum tentu. Betul. Orang nyari sinyal sinyal apa namanya handphone aja kadang harus naik pohon kan gitu loh. Jadi gimana mau nerapin online, susah. Jadi sebelum itu dilakukan, momen setelah ini ya dibangunlah sarana teknologi itu atau internet itu di seluruh Indonesia. Terus kemudian apa namanya yang berikutnya adalah kurikulum, jangan ganti-ganti setiap tahun, setiap menteri ya, mau ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi bikin lagi ya Mas ya. Itu repot sekali. Terus kemudian yang berikutnya adalah kualitas guru ditingkatkan. Kualitas gurunya ditingkatkan dengan apa? Dengan di universitas di pendidikan di Indonesia itu benar-benar dipilih guru-guru yang kualitasnya baik, karena disitulah bibitnya gitu. Karena banyak anak-anak muda yang pengen jadi guru itu kadang karena apa, masuk ke guruan itu karena nggak keterima di kampus A, jurusan A, jadi dia jadi pilihan terakhir gitu loh. Istilahnya jadi the last choice ya. Jadi buangan orang yang lain gitu ya. Iya, ada yang saya sering survei kan seminar, ada yang mereka mau jadi guru karena orang tuanya guru, saya harus jadi guru gitu. Artinya tujuannya supaya hidup saya jadi nanti jadi PNS dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang memang dari hati pengen ngajar. Nah, inilah membuat kualitasnya jadi ya gimana ya, coba kualitas ini dibenerin ya, dari keguruannya juga udah dibenerin kualitas gurunya ketika mereka dikirim ke luar kota, atau dia bisa jadi guru-guru yang berkualitas. Yang terakhir sih gaji guru diperhatikan juga, makanya dengan kualitas yang baik diimbangi juga dengan gaji yang baik gitu ya, supaya guru-guru ini juga betah, guru-guru ini nggak mikirin yang lain, ya ngajar tapi mikirin bagaimana dapur saya harus ngebul, saya harus ngojek,
mau ngajar nggak bisa fokus karena harus mikirin kehidupan pribadi dan sebagainya. Nah, kalau itu pun udah terjadi ya masih banyak juga alasan yang lain, tapi yang menurut saya penting adalah itu. Betul. Jadi buat teman-teman memang untuk menjadi guru itu tidak mudah, apalagi dengan motivasi yang benar gitu. Jangan sampai guru yang kita beri beban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak harus terbeban dengan hidupnya sendiri yang mungkin tidak seperti yang dia ajarkan di sekolah gitu ya. Iya, terus habis begitu salah sedikit dilaporin polisi kan gitu kan. Beban lagi kasian buat juga guru kan. Gitu. Iya betul. Gitu. Jadi mohon diperhatikan guru ini, meskipun teman-teman dari 1000 guru ini mungkin hanya sekali-sekali ketika traveling aja menjadi guru, tapi feel untuk mengajar itu harus dimiliki oleh semua orang yang ada di Indonesia untuk memberikan inspirasi kepada orang-orang yang lain gitu ya Mas ya. Oke. Terima kasih ya. Buat semuanya teman-teman. Terakhir Mas, pesan untuk anak muda Indonesia. Wah. Bagaimana supaya bisa tetap menginspirasi seperti apa yang dilakukan oleh 1000 guru? Pesannya ini kan nanti 1000 guru pasti akan nggak 1000 guru ini kan ada masanya gitu ya. Nah, teman-teman yang punya bakat di komunitas yang peduli dengan pendidikan di Indonesia bisa bikinlah suatu gerakan-gerakan juga yang bisa bisa membantu anak-anak di seluruh Indonesia gitu. Nah, di masa-masa muda kita pergunakan waktu kita untuk bisa berbagi inspirasi untuk orang lain gitu loh. Jangan egois gitu ya, cuma untuk diri kita sendiri. Walaupun kita ngajarin hal yang terkecil aja, kita ketemu anak-anak di sekeliling kita lah. Kita ngajarin cara mengambil kamera yang baik, mengambil foto yang baik itu udah sudah termasuk berbagi ilmu. Lakukan hal kebaikan di sekelilingmu, di sekitarmu, dan kalaupun nanti suatu saat kamu punya komunitas bisa melakukan itu untuk anak-anak di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Terima kasih banyak, pesan yang sangat luar biasa. Oke. Mas Jemi tetap menginspirasi dan tetap semangat untuk teman-teman 1000 guru meskipun di masa pandemik ini tetap memiliki perencanaan jangka panjang ketika pandemi ini sudah berakhir dengan protokol-protokol yang baru mungkin ya Mas Jemi ya. Iya, betul. Oke, terus tadi pemenang dari cerita guru yang tadi cerita tentang guru-guru mungkin nggak diomongin, tapi ini sudah ada pemenangnya yang mendapatkan hadiah dari Revolusi Mental itu @anugrah RM Sitorus. Ya, itu aja. Pemenangnya nanti akan dihubungi oleh tim dari Revolusi Mental. Nanti kapan-kapan sama juga ya Mas 1000 guru dengan Kamia Project Mas. Oh iya dong. Kapan-kapan ngobrol lagi, topiknya lain lagi. Kita masih siap lah ngobrol-ngobrol dengan topik yang lain ya kan. Topik-topik yang terhangat juga oke, kita sikat lah. Siap. Oke. Terima kasih Mas Jemi. Oke, thank you. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Itu saya hanya manusia biasa. Kita berdua hanya manusia biasa. Jangan dilaporin saya ke polisi kalau ada kata-kata yang salah. Oke, tetap sukses selalu dan tetap sehat selalu Mas Jemi. Terima kasih banyak. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, bacain cerita dengan guru. Mana yang saya bacain? Ini dari Nur Heri Riri. Love, sangat menginspirasi. Terima kasih kepada saudara Nur Heri Riri ya. Dari siapa lagi nih ceritanya? Cerita siapa tadi yang perlu dibacain? Coba dari Nimas Yuni 27. Pas waktu SMP aku pernah nih dijewer sama guru gara-gara nggak bawa buku paket. Tapi semenjak dijewer aku jadi lebih disiplin dan nggak kelupaan lagi buat bawa buku paket. Nah itu yang cerita-cerita seperti itu tuh jadi kayak sebenarnya guru melakukan sebuah tindakan tegas itu bukan berarti guru membenci muridnya atau guru melampiaskan emosinya semata, tapi memang ada hal-hal yang perlu diberi ketegasan sehingga sampai tua kita pun tahu bahwa hal-hal yang benar itu apa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mengingat guru-gurunya, mengingat apa yang telah diajarkan guru-gurunya, kita berterima kasih kepada setiap guru-guru yang sudah menginspirasi baik secara formal maupun non formal.
Dan kepada teman-teman guru, tetap semangat mengajar dimanapun kalian berada, dan tetaplah menjadi inspirasi untuk murid-murid yang di generasi berikutnya, dan tetap menjadi contoh. Jangan kita sebagai guru memberikan hal-hal yang tidak benar. Dan Nimas Yuni, ya, Nimas Yuni juga menang ya. Oke, nanti akan dihubungi oleh tim Revolusi Mental. Terima kasih, selamat siang, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.